atau 2022 Masehi 1443 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersama-sama mengikuti sholat taraweh, dilanjutkan dengan sholat witir dan diawali dengan kultum dan sholat isya. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan kembali pada bulan puasa, pada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Ini adalah suatu kenikmatan tersendiri karena kita bisa masuk dan mengikuti bulan Ramadan di tahun ini. Berapa banyak saudara kita, kerabat kita, mungkin juga kolega kita yang dipanggil Allah terutama karena COVID-19. Oleh karena itu kita patut bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa masuk, untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kita juga patut bersyukur karena diberikan nikmat sehat, sehingga Bapak Ibu semua, para jamaah semua bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain yang menyertai, ibadah-ibadah lain yang disunahkan khusus di bulan Ramadan ini, baik berpuasa maupun ibadah-ibadah yang lain, termasuk diantaranya tadarus, kemudian kajian-kajian dan ibadah-ibadah sedekah lainnya. Kita patut bersyukur juga tidak hanya karena diberikan kesehatan, akan tetapi kita juga diberikan kenikmatan berupa iman. Iman inilah yang kemudian kita bisa merasakan nikmatnya menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, khususnya ibadah puasa. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat serta salam marilah dan selalu kita lantunkan, kita doakan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan bagi kita semua, teladan dalam semua kehidupan. Ucapan-ucapan beliau yang kemudian kita amalkan, kita tiru dan kita niatkan semua untuk mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, betapa kita ingin menjadi umat-Mu, umat yang unggul, umat yang berkualitas, umat yang membanggakan, umat yang betul-betul mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita semua berharap syafaat beliau nanti di akhir kelak. Bapak Ibu jamaah taraweh Masjid Allah yang kami muliakan, tema yang diberikan kepada kami oleh panitia berjudul Puasa, Model Terbaik Pendidikan Karakter. Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan karakter saat ini menjadi tema, menjadi pembahasan yang terus-menerus tiada henti. Tidak hanya sekedar dibahas, tapi coba untuk diimplementasikan. Apa sebenarnya pendidikan karakter? Apa hubungannya pendidikan karakter dengan puasa yang saat ini kita jalankan? Inilah mungkin kesempatan yang sangat singkat ini saya akan menyampaikan beberapa hal, sekedar berbagi, sekedar saling mengingatkan. Karena saya yakin jamaah di Masjid Fatullah ini adalah orang-orang akademik, orang-orang yang biasa menggali, tidak hanya menggali, bahkan menebarkan ilmu di berbagai tempat. Oleh karena itu kita hanya saling mengingatkan, saling memberikan support agar ibadah-ibadah kita di bulan suci ini semakin bermakna dan semakin bernilai. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita kembali kepada makna puasa itu sendiri, makna puasa itu sendiri adalah menahan diri. Betapa kita kalau mampu menahan diri, maka akan semua terutama akal berpikir kita, jiwa kita, terutama jiwa-jiwa kita, kalau semua dalam kendali, semua bisa kita atur, insya Allah kita selalu di dalam jalan yang lurus. Akan tetapi seringkali akal pikiran kita tanpa mampu kita kendalikan.
nafsu-nafsu kita tanpa mampu kita kendalikan. Oleh karena itu di bulan puasa ini kita dilatih bersama untuk mengendalikan diri, untuk menahan diri. Tidak hanya mengendalikan tapi juga menahan. Karena kalau mengendalikan berarti sudah mengatur, akan tetapi kalau menahan berarti memang kita diminta untuk tidak menyebarkan, tidak untuk menyalurkan sedemikian rupa hasrat maupun nafsu-nafsu kita. Maka kita coba untuk maknai apa nilai-nilai karakter di balik ibadah di bulan suci Ramadan ini, khususnya terkait dengan puasa. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf memang sengaja saya membuat ini biar gampang untuk dipahami bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, puasa juga kalau tadi menurut bahasa, kalau menurut istilah banyak sekali Bapak Ibu bisa membaca di berbagai literatur. Sekedar saya kutip, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak dari fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat dan keikhlasan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua sudah berniat puasa. Puasa dalam rangka menjalankan ibadah karena ketakwaan kita pada Allah, karena menjalankan perintah Allah lillahi ta'ala dengan penuh keikhlasan. Kita patut bersyukur hidup di negara Indonesia. Mengapa? Di negara Indonesia itu ternyata puasa kita mungkin hanya sekitar 13 sekian menit. Coba kita bayangkan kalau kita di negara, di situ bisa kelihatan enggak ya? Semoga aja bisa terbaca. Yang pertama di Oslo. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kemudian hampir 18 jam kita puasa. Maka kita bersyukur di negara Indonesia, negara tropis yang sangat nyaman untuk kita semua menjalankan ibadah di bulan suci ini. Jadi betul-betul nikmat yang tiada tara kita hidup di Indonesia, hidup di negara yang aman, damai, yang mungkin ada riak-riak, ada masalah, tapi insya Allah tidak mengurangi atau tidak menghalangi, tidak sampai merusak tatanan kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Kita bisa bayangkan kalau kemudian kita hidup di negara yang saat ini lagi kacau, yang sedang perang, yang sedang konflik. Oleh karena itu kita bersyukur hidup di negara Indonesia yang alhamdulillah dalam kondisi damai. Dan pada saat menjalankan ibadah puasa kita menjadi nyaman, menjalankan ibadah-ibadah lain di bulan suci Ramadan pun juga secara nyaman. Dan semua ibadah kita niatkan untuk Allah semata, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah melakukan ibadah sedemikian rupa, inilah yang akan memberikan dampak pada pengembangan karakter dalam diri kita. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik semua yang kami sayangi dan kami banggakan, sebenarnya untuk pendidikan karakter itu tidak jauh dari pendidikan akhlak. Pendidikan karakter adalah pendidikan akhlak. Akan tetapi sedikit saya kemukakan apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini yang tadi saya sebutkan adalah pendidikan tentang budi pekerti, tentang akhlak. Jadi ya akhlak inilah yang akan membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Akan tetapi ada yang tersendiri, pengertian yang tersendiri terkait dengan karakter. Karakter itu adalah nilai-nilai yang unik. Kami selalu diingatkan orang-orang yang mempunyai karakter. Yang selalu saya sebutkan, saya contohkan adalah Profesor Dr. Harun Nasution. Itu adalah orang-orang yang berkarakter dengan kemampuan, dengan nilai-nilai keunikan tersendiri. Beliau mempunyai pemikiran yang sangat rasional, akan tetapi dalam jiwanya sangat-sangat spiritual. Ini menunjukkan ada karakteristik tersendiri. Tiap orang akan punya karakter. Orang-orang yang berkarakter inilah yang kemudian akan mempunyai makna dalam kehidupannya dan kehidupan orang-orang di sekelilingnya, kehidupan makhluk-makhluk di sekitarnya. Oleh karena itu, kita perlu belajar pendidikan karakter apa yang bisa kita gapai, yang bisa kita ambil dari ibadah puasa ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pembentukan karakter ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita mau membentuk karakter, maka yang pertama adalah perlu keteladanan. Kita butuh figur, kita butuh keteladanan. Rasulullah adalah teladan kita.
Akan tetapi Rasulullah telah wafat, ajaran-ajaran yang kemudian kita pelajari, risalahnya yang kita pelajari. Meskipun demikian, kita butuh tokoh-tokoh teladan, figur-figur yang ada di sekitar kita. Maka kita membutuhkan tokoh-tokoh itu sebagai panutan dalam menetapkan, dalam menanamkan karakter dalam diri kita. Bagi anak-anak dalam keluarga, maka orang tua adalah menjadi teladan dalam penanaman karakter, dalam pembentukan karakter. Kalau kemudian kita di sekolah, maka guru-guru, kepala sekolah adalah yang akan menjadi teladan, yang akan menjadi figur, menjadi contoh dalam pembentukan karakter. Demikian juga di masyarakat kita butuh orang-orang, tokoh-tokoh yang mampu menjadi panutan dalam implementasi penanaman pendidikan karakter. Yang kedua adalah intervensi, perlu intervensi, termasuk diantaranya saat ini ketika Masjid Fathullah mengadakan kegiatan-kegiatan itu dalam rangka rekayasa sosial, dalam rangka intervensi agar ada perubahan-perubahan dalam diri terutama jamaah yang ada di masjid ini. Yang berikutnya adalah pembiasaan. Karena puasa adalah rutinitas, ritual, maka itu bagian dari pembiasaan yang dilakukan agar tertanam karakter dengan baik. Yang berikutnya adalah penguatan, terus menerus dilakukan agar karakter itu tertanam. Karena tidak cukup sekali dua kali, akan tetapi terus secara rutin dikuatkan karakter tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa di antara nilai karakter yang bisa kita tanamkan, yang kita bisa ambil dari ibadah puasa, yang pertama adalah religiusitas. Religiusitas bisa kita manai secara luas, akan tetapi kita membahas kaitannya dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka religiusitas merupakan bagian dari iman, bagian dari ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Religiusitas di sini bisa kita manai sebagai orang yang sabar, orang yang selalu bersyukur, orang yang qanaah, orang yang fakir, bahkan sampai pada mahabbatullah dan ma'rifatullah. Kalau memang betul-betul religiusitas kita, keberagaman kita, keberislaman kita itu sampai pada puncaknya. Bapak Ibu yang kami hormati, karakter yang berikutnya adalah disiplin. Disiplin puasa mengajarkan kita untuk disiplin. Bahkan sangat ketat sekali. Kalau kemudian kita tidak disiplin, maka akan bisa membatalkan puasa kita, maka tidak akan sah puasa kita. Misalnya, kalau kemudian kita tidak tepat sebelum azan kita berbuka, kita dianggap batal puasanya. Maka ini mengajarkan disiplin dalam waktu, disiplin dalam segala hal. Maka sebenarnya puasa, ibadah puasa mengajarkan kita untuk disiplin, sangat-sangat disiplin. Untuk yang berikutnya, puasa mengajarkan kita akan kepedulian. Maka Bapak Ibu, di situ saya sampaikan ada kepedulian, simpati, empati, itu bagian dari kesalehan sosial. Kalau yang pertama mungkin lebih kepada kesalehan ritual, karena lebih kepada bagaimana menempa jiwa kita, menempa diri kita menjadi orang-orang yang saleh secara ritual, secara individu, secara personal. Tapi juga puasa mengajarkan kita untuk mampu mempunyai karakter, di mana karakter yang menunjukkan kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu apa aja? Di antaranya yang bisa kita gali dari ibadah puasa adalah kepedulian kita. Puasa mengajarkan kita peduli terhadap sesama. Puasa mengajarkan kita rasa empati dan simpati. Empati ketika kita merasakan lapar, empati kepada saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin, yang duafa. Maka di bulan puasa selalu dianjurkan untuk bersedekah, untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah kita diutamakan di bulan puasa dalam rangka untuk menanamkan empati dan simpati kepada sesama. Puasa juga mengajarkan untuk kita saling tolong-menolong, persaudaraan, kekeluargaan dan sebagainya. Ini sekedar saya contohkan gambar-gambar saja. Ini saya ambil menurut sumbernya kegiatan yang ada di Masjid Fathullah, karena kegiatan puasa adalah saatnya kita untuk berbagi, kita untuk bisa benar-benar
mengimplementasikan kesalehan sosial kita. Demikian juga puasa membuat kebahagiaan tersendiri, kebahagiaan terutama pada saat berbuka puasa. Kita merasakan nikmat betul, merasakan Masya Allah nikmatnya orang ketika berbuka puasa, apalagi dengan kondisi aman, dalam kekeluargaan yang sangat-sangat menyenangkan dengan penuh kasih sayang. Betapa nikmat dari Allah yang tiada tara seperti ini kita rasakan bersama. Tidak hanya di negara-negara Arab, di negara-negara Islam, di negara sekuler pun juga bisa merasakan keberkahan di bulan puasa ini. Dari kegiatan-kegiatan seperti ini menimbulkan rasa persaudaraan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang bisa menguatkan antar kita, juga akan menimbulkan rasa tolong-menolong, empati, simpati, dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah tarawih yang kami hormati dan kami muliakan, kami mohon maaf bila dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan. Senang rasanya bisa bersama-sama Bapak Ibu semua menjalankan ibadah puasa di masjid yang kami dan kita banggakan. Masjid ini selalu saya ceritakan di mana-mana. Mengapa? Karena kalau kita ikut sholat tarawih di sini 23 rakaat sama dengan kita membaca 1 juz Al-Quran. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua saling mengingatkan, saling mensupport agar kita menjadi insan yang tidak hanya saleh secara ritual, akan tetapi juga saleh secara sosial. Dan kita semua menjadi umat Islam, umat Nabi Muhammad yang betul-betul mampu memberikan rahmat bagi alam semesta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.